Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 19 Juni 2024. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu berbuah itu biasa. Sebelum bersama kita merenungkannya, kita akan berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini Tuhan datang menghadap-Mu, mengaturkan syukur kami oleh karena kehidupan yang boleh kami rasakan dan kami rayakan hingga pada saat ini. Dan di dalam tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, kami hendak bersama merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan biar Roh-Mu yang kudus yang juga menolong kami, mendorong kami, untuk kami bisa mewujudkan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah hidup sehari-hari. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita baca bersama sebagai dasar perenungan kita hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan ayat 45 dengan sebuah perikop dengan judul Pohon dan Buahnya. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Berbuah itu biasa. Ya bagaimana tidak? Yang namanya pohon buah, maka seharusnya atau sudah semestinya pohon itu mengeluarkan buah. Justru ketika sebuah pohon buah ditanam, dirawat dan pada akhirnya tidak membuahkan hasil atau tidak berbuah, maka kondisi itu yang kondisi tidak biasa. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan ini kita diibaratkan sebagai pohon buah. Tentu pohon buah bukan pohon yang dijual pohonnya, tidak, tapi pohon buah yang dilihat dari hasil buahnya. Sebagaimana pohon buah, maka sudah semestinya, sudah seharusnya dan menjadi hal yang biasa ketika kehidupan kita berbuah. Jadi nggak usah kaget, nggak usah merasa bahwa wow saya adalah pohon yang istimewa, tidak. Karena berbuah itu biasa. Yang istimewa dalam tanda kutip adalah ketika kita yang adalah pohon buah kemudian tidak berbuah. Nah berarti kita menjadi pohon buah yang khusus yang pada akhirnya walaupun istimewa tapi tidak ada gunanya karena nggak pernah ada buahnya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbuah menjadi suatu kebiasaan yang seharusnya kita berikan atau kita tunjukkan gitu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kebiasaan berbuah itu bisa kita lakukan. Sehingga berbuahnya tidak hanya kadang-kadang saja, tetapi setiap musim di mana seharusnya kita berbuah, ya pohon itu akan berbuah. Sehingga setiap waktu ketika memang kita diperlukan untuk kita berbuah, kita akan sudah semestinya kita bisa menghasilkan buah kita. Membentuk kebiasaan memang bukan sesuatu yang mudah. Membentuk kebiasaan itu membutuhkan effort, membutuhkan daya juang supaya kebiasaan itu bisa muncul. Misalnya saja, ketika kita biasa ingin membiasakan diri hidup sehat, makan makanan sehat, tentu itu tidak gampang. Mungkin pada satu waktu kita berkomitmen, oh saya mau hidup sehat, saya mau makan sehat, saya mau menghindari minyak-minyakan, saya menghindari goreng-gorengan, saya pokoknya mau makan dengan makanan rebus-rebus saja supaya saya sehat. Wah, satu kali, oke, kita semangat. 2 kali masih agak semangat. 3 kali, ya
rasanya hambar, nggak enak gitu. Lebih enak gorengan di angkringan daripada rebusan di sini gitu. Ya udah akhirnya kemudian udahlah yang rebus-rebusan besok aja, sekarang ganti gorengan aja gitu. Karena apa? Karena dalam kebiasaan itu kita dituntut sebuah konsistensi. Dan untuk mendapatkan konsistensi itu nggak mudah. Halangannya banyak, yaitu kebosanan misalnya. Demikian juga ketika kita mau membentuk sebuah kehidupan yang berbuah sebagai suatu kebiasaan. Kita mau mengatakan bahwa berbuah itu biasa kok. Karena kehidupan saya, kehidupan kita sudah biasa berbuah. Berarti kita harus membentuk pola itu. Melakukan itu secara rutin, melakukan itu secara terukur, melakukan itu secara terus-menerus kita lakukan. Dan itu tentu membutuhkan sebuah effort, membutuhkan perjuangan. Nah pertanyaannya adalah, kita telaten nggak untuk kita berjuang menghasilkan buah? Atau jangan-jangan kita lebih memilih berbuahnya itu momentum. Jadi pada saat-saat tertentu saja saya akan berbuah, pada saat-saat tertentu saja kita akan menghasilkan buah. Tetapi pada saat yang biasa-biasa saja, nggak usah lah, nggak perlu menghasilkan buah itu. Pohon berbuah ada sesuatu yang biasa, dan kita sebagai pohon buah dituntut untuk biasa mengeluarkan buah. Itu memang tidak mudah. Tetapi satu yang Tuhan janjikan adalah Tuhanlah yang merawat tubuh kita. Tuhanlah yang merawat pohon yang harusnya berbuah itu. Sehingga kita jangan khawatir bahwa kita akan kekurangan subsidi makanan. Kita jangan khawatir bahwa kita akan kehilangan nutrisi dalam tubuh kita yang seharusnya menghasilkan buah. Tuhan senantiasa memberikan nutrisi itu dalam hati kita. Tuhan senantiasa memberikan makanan-makanan itu yang kita butuhkan untuk berbuah di dalam hidup dan tubuh kita. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak berbuah. Dan tidak ada alasan untuk kita membiasakan diri kita hidup untuk menghasilkan buah. Hanya saja seringkali nutrisi itu kemudian kita pendam sendiri. Jadi pohonnya semakin besar, tetapi tidak kemudian dilemparkan ke dalam buah, diwujudkan dalam buah, tapi hanya pohonnya saja dibesarkan. Itu adalah tipe-tipe orang yang egois. Orang yang hanya mau menerima nutrisi makanannya yang diterima, sudah diterima dalam tubuhnya saja. Kemudian tidak dihantarkan sampai biji, tidak dihantarkan sampai itu berbuah. Jika nutrisi itu hanya kita terima sebagai orang-orang yang egois. Dan seringkali yang membuat kita kesulitan untuk membangun kebiasaan berbuah adalah keegoisan kita dalam menerima dan menikmati berkat dari Tuhan. Pertanyaannya, kita mau menjadi pohon yang biasa saja yang seharusnya menghasilkan buah, atau menjadi pohon yang istimewa? Dalam tanda kutip, pohon yang berbuah tapi kok tidak berbuah, itu kan istimewa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap syukur dan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami adalah pohon yang sudah seharusnya menghasilkan buah. Sehingga berbuah itu menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan kami dan bukan menjadi sesuatu yang istimewa lagi. Terlebih ketika Engkau ya Tuhan senantiasa merawat kehidupan kami sebagai pohon. Engkau memberikan nutrisi kepada tubuh kami, Engkau memberikan makanan yang tidak hentinya bagi pertumbuhan kami. Tetapi seringkali Tuhan dalam kehidupan kami menjadi pohon yang istimewa. Pohon buah tetapi tidak berbuah. Karena nutrisi itu, makanan itu kami simpan di dalam tubuh kami sendiri dan tidak kami salurkan ke dalam bentuk buah yang seharusnya kami hasilkan. Oleh karena itu Tuhan tolonglah kami di dalam kami membentuk kebiasaan-kebiasaan kami. Kebiasaan untuk berbuah. Sehingga berkat yang dari Tuhan, nutrisi yang dari Tuhan untuk kami senantiasa salurkan untuk menjadi buah dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, tolonglah kami, ajar kami untuk bisa konsisten. Ajar kami untuk bisa terus memperjuangkan dan mengupayakan buah itu. Ya Tuhan, saat ini kami bersama hendak menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yosoni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo.
Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Gurusma Yulianto, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati saudara-saudara kami ini di dalam setiap proses yang mereka jalani. Biarlah berkat, penyertaan, dan cinta kasih Tuhan boleh mengiringi di dalam setiap perjuangan mereka. Kami juga menyerahkan ya Allah untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marjutomo, Ibu Admiratini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau pun juga berkenan memberkati orang tua kami ini di dalam kondisi fisik yang mungkin semakin menurun oleh karena usia yang semakin bertambah. Tapi biarlah Tuhan di dalam setiap kondisi orang tua kami ini, mereka boleh tetap merasakan kedamaian, merasakan ketentraman dan kekuatan hanya dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, orang tua kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang sedang berduka oleh karena kepergian orang-orang terkasih. Kami menyerahkan untuk keluarga besar Suwargi Bapak Stefanus Budiandono, juga yang berdoa menyerahkan untuk keluarga besar Suwargi Ibu Sumarni Ediono. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap keluarga besar yang tinggalkan. Biarlah Tuhan kekuatan-Mu, biarlah penghiburan-Mu yang membasuh setiap kesedihan mereka. Dan biarlah oleh karena pertolongan yang dari Tuhan, keluarga besar boleh melanjutkan kehidupan mereka dan boleh merasakan setiap berkat dan pertolongan serta pemeliharaan yang dari-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kami mohon kekuatan dari-Mu untuk kami bisa melanjutkan kehidupan kami ke depannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa kami. Amin.